Soluna merupakan mobil yang sangat-sangat affordable pada masanya di tahun 2000-an. Dan sampai sekarang pun dia masih sangat affordable karena salah satu alasannya adalah perawatannya mudah dan harga belinya sekarang sangat-sangat terjangkau. Nah, sekarang kalian lagi ada di segmen used car on sale, di mana gue akan memaparkan kondisi mobil yang gue jual. And this is review Soluna by mobilkasb.id. Nah, sebenarnya gue udah sangat sering membahas sebuah Toyota Soluna ya, dan gue sudah mereview Toyota Soluna di playlist Used Car Review. Kalau kalian mau lihat fitur-fiturnya, mau lihat spesifikasi mesinnya, dan sekarang gue akan mereview mobil jualan gue, yaitu Toyota Soluna tahun 2000 tipe GLI, bukan bekas taksi, transmisi manual. Gue akan membahas sedikit mungkin sejarahnya tentang Toyota Soluna. Toyota Soluna itu sebenarnya lahir itu udah dari tahun 1997, tanggal 31 Januari. Dan itu di Thailand, tapi masuk ke Indonesia itu tahun 2000 dengan bentuk yang seperti ini. Lalu 2001 dia mengalami facelift, lampunya yang oranye jadi putih, terus di belakang ada mata kucingnya, tapi interiornya sama. Dan di tahun 2002 dia ada perubahan interior dengan bodi yang dengan facelift yang sama di tahun 2001, tapi dia ada perubahan motif jok dan setirnya. Juga ada list silver di panel AC-nya itu. Sisanya masih sama, sebenarnya mesinnya sama, jadi hanya facelift sedikit sampai tahun 2003 dan akhirnya dilanjutkan oleh Toyota Vios. Nah, Soluna ini masih sangat digemari banyak orang. Alasan terbesarnya adalah mobil ini harganya terjangkau sekarang, mesinnya bandel, dan perawatannya murah dan mudah. Salah satu alasannya itu. Mungkin alasan berikutnya, mungkin kalau dari segi desain Soluna ini sebenarnya biasa aja ya, tapi gue lebih senang Soluna yang tahun 2000 yang lampunya orange begini daripada Soluna 2001, 2002, 2003 yang lampunya udah bening. Ini lebih kelihatan manis aja gitu. Nah, gue sekarang akan mereview mobil dengan gue. Singkat saja, mobil ini sudah repaint full body semua, dari depan, kanan, kiri, belakang. Dan gue nilai, seperti biasa gue nilai repaintnya itu, kualitas catnya itu ya nggak seperti original sih, cuman lebih mending dan masih terlihat kinclong lah. Gue nilai dari skala 1 sampai 10 itu 7,5. Dan untungnya bodinya masih kaleng. Dia masih kaleng. Dan tarikan garisnya ini masih presisi ya. Tarikan garis dari kap mesin ke lampu, terus di sini ketemu, terus di sini ketemu, terus di bagian bumper juga masih presisi, bagian lampu-lampu masih presisi semua, kanan kiri juga sama. Nah, juga di dalam sini tulang-tulangan utuh, apron-apron utuh, bukan bekas nabrak ya. Jadi kalau dari segi kepresisian bodi, mobil ini masih bagus. Sisanya umumnya mobil bekas ada lecet-lecet pemakaian di bumper, terus sisanya ya lecet-lecet pemakaian di bumper dan ada lecet-lecet halus begitu ya. Di bagian depan mungkin itu aja. Grillnya juga masih grill original ya. Grillnya original, terus lampunya masih lampu Toyota asli. Nah, lampunya masih lampu Toyota asli, dan di sini memang nggak ada fog lamp. Soalnya memang dari tahun 2000 sampai akhir masa produksi dia nggak dikasih fog lamp, karena sebenarnya ini sedan yang ibaratnya LCGC-nya zaman dulu, dibuat untuk orang yang ekonominya menengah ke bawah gitu ya, kayak Ayla Agya lah, tapi ini kualitasnya lebih baik dibanding LCGC zaman sekarang. Lanjut, kita bakal bahas di bagian samping kirinya. Di bagian samping kiri ini
Kalian bisa lihat catnya juga masih bagus ya, bodinya masih kaleng, bumpernya masih presisi. Ini velgnya gue nggak tahu pakai velg apa, cuman ini dikasih kayak pelindung velg gitu, jadi kayak ada rubber coatnya gitu. Ini bisa dikletekin sih, jadi velgnya kelihatan silver lagi. Untuk bannya memang ini bannya jelek ya, udah ban tahun tua dan botak, jadi harus diganti. Kalau kalian berminat untuk membeli mobil ini, PR-nya salah satunya adalah ban. Tapi di mobil ini rapih. Gue sukanya di mobil ini ya, walaupun misalkan ada kekurangan sedikit-sedikit, itu mobilnya rapi nih. Inner fender masih utuh semua, inner fender sampai belakang masih utuh, mudguard masih utuh. Nah ini biasanya mobil-mobil tua begini udah pada hilang nih, karena biasanya kalau misalnya ngecat lupa balikin atau pas nyopot itu ada yang patah. Tapi ini masih rapi. Nanti kalian bisa lihat di video, inner fender semuanya masih rapi, mudguard masih ada. Terus list silver di kaca ini juga masih rapi, nggak ada silenan ya. Jarang sih Soluna yang ada silenannya. Kalau ada silenan berarti udah parah. Terus gue bilang juga tadi, ini catnya full repaint semua. List silver di sini masih rapi, karet-karet atas masih rapi, dan di sini atapnya dikasih stiker Dove. Atapnya dikasih stiker Dove. Nah di bagian sini kekurangannya adalah bodi bagian sini udah agak berdempul. Dia udah lumayan berdempul nih bagian kiri sini, tapi di bagian kiri belakangnya masih kaleng. Tapi walaupun berdempul ya, ini kan ada tarikan garis, ada nut bodi, ini masih utuh dan masih ketemu semua. Jadi ini dempulannya tidak menutupi nut bodi. Ada tarikan garis ini masih utuh semua, masih ketemu, masih lempeng. Ya overall memang mobil tua itu ada kekurangan, tapi ini gue bicarakan kekurangan mobil ini supaya terang-terangan, tidak ada yang merasa dibohongi nantinya. Nah, terus di bagian pintu sini juga dia masih enak nutupnya, nggak turun. Apalagi di bagian belakang. Karet-karet juga masih utuh. Karet-karet masih utuh. Terus lipetan pintu bawah sini juga masih utuh. Nanti gue kasih lihat videonya aja. Nah, ban belakangnya tebel, lumayan tebel, sekitar 70%-an lah. Ini tahun 2020 bannya. Jadi itu ban tahun 2012 sudah tua banget. Ini ban tahun 2020 masih layak pakai lah. Dan sini juga kolongnya ini di dalam ini masih rapi dan ada mudguardnya. Bawah nggak ada keropos. Nanti kita kasih lihat by video aja. Kalau misalkan dikasih lihat satu-satu, kayaknya durasinya kepanjangan nanti. Nah sekarang kita langsung bahas bagian kanannya. Nah sekarang kita bahas bagian kanannya. Sama seperti bagian kirinya sebenarnya. Ini masih kaleng. Inner fender masih rapi semua. Ada mudguardnya juga. Velg juga sama. Dan ini bannya udah tua juga 2016. Jadi di mobil ini bannya itu yang bagus yang belakang ya, 2020. Yang depan itu udah pada tua semua. Nah ini harus diganti 2 ban. Terus sini nut masih lempeng juga. Nut masih lempeng, bodi masih kaleng, list masih bagus, list kaca masih bagus, terus kaca list karet bagian atas juga masih bagus. Sisanya sama seperti bagian kiri, nutupnya juga masih enak. Karet-karet dan lipetan pintu, masih bagus, bawah juga masih bagus. Terus ya nut juga masih lempeng nih. Jadi tarikan garis dari belakang ke depan itu masih ketemu semua. Bodi masih kaleng. Ban belakang bagus. Bawah nggak ada keropos. Kolong-kolong masih rapi semua. Sebenarnya mobil ini rapi sih, bahannya rapi. Ya kalau misalkan gue lihat beberapa kali survei Soluna itu, ini termasuk yang terapih di harga yang terjangkau gitu ya. Biasanya mobil serapi ini harganya bisa 45, ada yang jual 47 bahkan Soluna. Nah sekarang kita langsung bahas bagian belakangnya aja. Nah di bagian belakang sini ini juga di stikerin Dove ya, stikerin Dove. Kiri masih kaleng, bumper masih cukup presisi lah, walaupun agak ngebuka sedikit di bagian sini. Di sini ada retak sedikit nih, catnya ada retak sedikit, tapi ini masih kaleng semua. Emblem masih lengkap, 1.5 GLI Toyota Soluna. Muffler udah aftermarket, pakai HKS ya.
Terus kita coba lihat bagian bagasinya. Nah, bagian bagasinya masih cukup rapi ya. Karpet bagasinya cuman kotor doang. Terus di sini nggak ada yang keropos, di sini masih rapi lipetan-lipetannya. Lipetan apron juga masih rapi. Bukan bekas disundul mobil ini ya. Terus ini juga rapi. Bagian-bagian sini juga rapi. Nggak ada bekas-bekas ketokannya. Bawah juga nggak ada keropos. Nanti gue sertakan videonya. Bawah rapi, nggak ada keropos. Terus udah sih paling di mobil ini ya, intinya mobil ini cukup rapi walaupun ada sedikit kekurangan. Karet-karet bagasi nggak ada yang sobek. Terus habis itu kita lihat list kaca ini juga nggak ada yang silenan ya, masih rapi semua, masih bagus semua. Dan lampu-lampu juga masih original Toyota. Dan masih presisi semua. Sekarang yuk kita lihat bagian mesinnya. Nah, sekarang kita bahas di bagian mesinnya ya. Honestly, mesin ini sangat-sangat kering ya. Di bagian atas dia nggak ada rembes, di bagian bawah dia nggak ada rembes, di bagian power steering dia nggak ada rembes, power steering di pompanya nggak ada rembes, di bagian bawahnya juga nggak ada rembes, di bagian kompresor AC juga dia nggak ada oli yang beler-beler gitu ya. Honestly, mobil ini overall kering ya. Cuman tadi gue lihat di bagian packing carter itu, di bagian carter olinya itu, di packing carter itu ada mulai rembes-rembes sedikit. Mungkin teman-teman kalau berminat tinggal ganti packing carter. Packing carter itu murah sekitar 100 sampai 150 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi untuk komponen-komponen penting, untuk seal-seal yang penting dan mahal gantinya dan susah gantinya itu, mobil ini nggak ada rembes sama sekali. Tapi paling ya itu packing carter kan gampang dan murah ya spare partnya. Nah, biasanya gue sering kali menemukan di power steering mobil yang seperti Soluna, Grid Corolla itu sering banget rembes gitu. Nah, sekarang ini termasuk jarang mobil yang power steeringnya rembes gitu ya. Paling PR-nya di mobil ini adalah kalian servis bagian radiator ya, karena radiator ini kita lihat masih pakai plastik, nggak pakai kuningan ya. Jadi radiatornya itu bocor. Beberapa kali gue cek di reservoir agak berkurang. Jadi saran gue kalau misalkan teman-teman yang punya budget lebih ganti radiator. Kalau misalkan teman-teman tipe orang yang menghemat, ini upper tanknya bisa diganti jadi kuningan. Terus sebelum diganti nanti dikorok dulu radiatornya sampai bersih, diganti jadi kuningan dan lebih awet, karena kalau radiator plastik ini dia rawan pecah. Untuk stang-stang sendiri dia masih bagus, terus mesin langsam, aki juga masih bagus. Cuman tadi PR-nya adalah radiator pertama ya. Alternatifnya bisa ganti upper tank dan korok, itu sekitar 250 sampai 350 ribu. Kalau ganti upper tank gue nggak tahu ya, kalau korok itu 250 ribu. Ganti upper tank gue belum pernah. Nah, terus abis itu ganti fluida itu umum ya, yang kalian beli mobil bekas ganti fluida seperti oli mesin sama filter oli. Nah, terus untuk PR-nya selanjutnya adalah kompresor AC. AC-nya masih dingin, tapi kompresor AC-nya ada ngorok sedikit ya. Jadi PR di mesin itu ada dua. Pertama, servis radiator, kedua servis kompresor AC yang sedikit ngorok ya. AC-nya masih dingin sih, cuman memang sedikit ngorok. Ini gue omongin aja supaya teman-teman nanti nggak ada yang ditutup-tutupi di sini. Udah, mesinnya itu doang sih. Nah, tinggal nanti ganti paling perawatan itu ganti fluida, oli mesin, filter oli, sama mobil ini pakai timing belt. Jadi gue sarankan teman-teman ganti timing belt sebelum dipakai, apalagi mau dipakai jarak jauh ya. Ini sangat-sangat rawan. Nah, terus untuk keutuhan ya, ini tulang-tulang ini masih utuh, nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas ketokan. Apron sini juga masih utuh, nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas ketokan. Jadi bener-bener mobil ini utuh ya, bukan bekas nabrak sama sekali, nggak ada bekas nabrak sama sekali. Udah, paling itu sih di bagian mesin dan bagian tulangan-tulangan. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Yuk kita lihat bagian interiornya. Nah, sekarang kita bakal bahas kondisi interiornya ya. Mobil ini memang diciptakan mungkin dengan cost production yang sedikit ya, Soluna itu. Jadi build quality-nya itu agak kurang bagus. Tapi surprisingly gue dapat mobil ini itu ya lumayan, menurut gue lumayan rapih juga interiornya gitu. Ya misalkan grip setir ini biasanya udah pada gompal-gompal, pada retak-retak. Terus gue pernah lihat di iklan sampai tutupnya ini ada yang pecah gitu ya. Terus
Ini biasa nih ya, di bagian power window ini agak goyang-goyang gini, ini biasa karena memang build quality Soluna kurang bagus. Di bagian kisi AC juga ini kisi-kisinya juga udah pada rusak ya. Memang kualitas Soluna itu memang kurang bagus. Jadi ya, salah satu kelemahan mobil yang gue jual ini di bagian kisi AC ini, karena ini mobil standar ya, mobil dipakai, namanya mobil dipakai, mobil second, kilometernya 300.000. Jadi udah wajar kalau misalkan di bagian ini ada yang kurang rapi. Di samping itu juga memang Soluna itu diciptakan sebagai mobil yang affordable, jadi tidak terlalu memikirkan kualitas. Prioritasnya adalah mobil ini bisa jalan dan dijual dengan harga yang murah gitu. Untuk fitur-fitur sendiri ya, dia nggak ada tilt steering, terus pengaturan AC-nya juga standar aja, cuman nggak ada pengaturan arah semburan, bahkan di bagian sini juga nggak ada defogger depan gitu ya. Terus speedometernya juga standar, sebelah kanan RPM, sebelah tengah itu kilometer per jam, habis itu ada indikator suhu dan indikator bensin. Terus mobil ini sudah di retrim, jok kulit, terus door trimnya juga kulit, dan sudah custom audio, sudah custom speaker. Jadi udah tidak standar lagi, tapi masih rapi ya. Di bagian karpet dasar sini juga masih rapi, karpet dasarnya masih rapi. Terus ya, walaupun mobil ini retrim dan walaupun Soluna ini mobil yang sangat-sangat affordable pada zaman dulu dan bahkan sampai zaman sekarang, sehingga kualitas materialnya kurang bagus, tapi mobil ini termasuk mobil yang rapih. Mobil yang gue jual ini termasuk kondisinya rapih dibanding beberapa Soluna yang gue survei, itu sudah kurang rapi menurut gue ya, sudah terlalu berantakan untuk dipakai. Tapi ini masih rapi, plafon masih rapi, semuanya masih rapi. Nanti kalian lihat sendiri di video gimana rapinya Toyota Soluna ini ya, untuk ukuran mobil murah dan jika dibandingkan dengan unit-unit lain dengan harga yang setara gitu. Buat teman-teman yang mau mencari mobil bekas tapi bingung untuk menentukan pilihan dan melihat bagaimana kondisinya, Mobil Bekas Gue.id memiliki jasa layanan inspeksi dan juga pencarian mobil bekas buat teman-teman semua. Nah, jadi Mobil Bekas Gue.id punya dua paket jasa layanan. Pertama, jasa inspeksi only, di mana teman-teman menentukan sendiri pilihan mobil bekas yang ingin dibeli dan kami akan datang ke lokasi pengecekan untuk mengecek mobil yang teman-teman kehendaki. Dan paket yang kedua adalah paket jasa inspeksi plus pencarian mobil bekas. Jadi spesialnya di paket ini adalah teman-teman tidak perlu mencari di internet mobil apa yang ingin kita cek gitu ya. Tapi teman-teman memasrahkan semuanya kepada kami yang akan mencari, kami yang nanti akan mengecek, dan kami juga yang akan bernegosiasi kepada penjual sampai mencapai kata deal. Ketika kata deal tercapai, jadi teman-teman wajib bertransaksi langsung kepada penjual tanpa perantara dari tim Mobil Bekas Gue.id. Di paket yang kedua ini teman-teman benar-benar tinggal membayar harga yang sudah disepakati, yang sudah kita negokan tanpa perantara dari kita. Jadi itu adalah dua paket dari Mobil Bekas Gue.id mengenai jasa layanan pencarian dan inspeksi mobil bekas. Oke, ini di hari yang berbeda gue akan memaparkan feel berkendara dari mobil yang gue jual ini. Ini gue start dari rumah, jadi gue harus agak effort dulu. Sampai gak? Lurus. Nah, kali ini gue akan nyobain feel berkendara dari Toyota Soluna yang gue jual ini ya. Honestly, kalau misalkan duduk di Toyota Soluna ini ya, semua Toyota Soluna ya, sebenarnya untuk mendapatkan posisi yang ergonomis itu kurang mudah gitu. Karena ini tinggi gue sekitar 160 cm. Duduknya sih enak, cuman kepala gue tuh harus tetap berdiri gitu. Jadi kalau agak begini tuh agak-agak aneh rasanya. Ini sedikit feel berkendara untuk Toyota, untuk seluruh Toyota Soluna ya, emang kurang enak gitu. Jadi enaknya nyetir itu kepala gue tetap stay tanpa merebahkan di headrest begini. Lama-lama nanti sininya pegel. Gue selalu ngerasain
Kalau nyetir lama pakai Soluna, semua Soluna itu rasanya awal-awal nggak berasa, biasa-biasa aja gitu, tapi ntar lama-kelamaan sini tuh bakal pegel gitu. Jadi kurang ergonomis menurut gua. Tapi kan ini mobil yang affordable. Sekali lagi ini mobil yang affordable, jadi memang agak kurang dipikirkan dari segi keergonomisan duduk gitu. Nah, mobil Toyota Soluna yang gue jual ini secara keseluruhan ya, feel berkendaranya bagus, mesinnya langsam, RPM itu menurut gue ini kerendahan, tapi karena kerendahan ini dan nggak mati mobilnya, menurut gue itu malah bagus gitu. Jadi pengapiannya ibaratnya di RPM rendah aja tidak mati mesinnya, apalagi di RPM yang sewajarnya gitu loh. Untuk kaki-kaki sendiri lumayan empuk ya, walaupun tidak sempurna. Ada sedikit bunyi di sebelah kiri, sepertinya terotnya sih, tapi nggak terlalu oblak. Terot atau nggak ball joint, atau mungkin bisa jadi busing-busing ya. Kalau kaki-kaki itu ciri-cirinya mirip-mirip, komponennya berbeda tapi ciri-cirinya mirip-mirip. Jadi kita harus cek satu-satu ke spesialis kaki-kaki supaya tahu yang mana yang harus diganti gitu. Nah, kaki-kaki sebelah kiri ini agak bunyi sedikit tapi nggak parah, masih termasuk empuk, masih termasuk tidak gelodakan gitu. Nah, kekurangannya di mobil ini ada setirnya buang kiri. Jadi kalau misalkan gue lepas, misalkan ini jalan lurus ya, setirnya lurus nih, bentar ya, jalannya tidak memungkinkan, setirnya lurus nih, gue lepas, dia akan buang kiri pelan-pelan, dia akan buang kiri. Nah, pertama, diagnosa tersederhananya, diagnosa termudahnya adalah ban mobil ini kan, kalian udah lihat kan reviewnya itu bannya jelek ya. Bisa jadi karena bannya jelek, itu bisa jadi setirnya buang kiri. Bisa jadi juga butuh spuring, atau bisa jadi juga ada komponen kaki-kaki yang memang harus diganti gitu. Jadi harus dicoba satu persatu biar tahu penyebabnya apa. Nah, itu kelemahan pertama ya. Kelemahan kedua adalah mobil ini CV joint sebelah kiri minta ganti. Mungkin di kesimpulan closing video ini nanti gue lupa nyebutin ya, karena gue waktu itu belum feel berkendara. Jadi ini feel berkendara diambil setelah beberapa hari setelah gue syuting review dan syuting kesimpulan itu. Jadi gue lupa menyampaikan. Nah, ini gue sampaikan di sini. PR-nya itu untuk di feel berkendara itu pertama tadi setir buang kiri, penyebabnya tadi kira-kiranya udah gue kasih diagnosa dari yang termudah sampai yang lebih sulit. Terus yang kedua adalah CV joint kiri minta ganti, karena ketika kita belok kanan, setirnya belok kanan patah, itu ada bunyi tek 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 tek. Kalau setir belok kanan bunyi tek tek tek, itu CV joint kiri yang minta jajan gitu ya. Overall suspensi enak, kaki masih terbilang empuk, tidak sempurna memang, tapi masih lumayan empuk. AC dingin, setir enteng, power steering kan gak ada yang bocor ya, setirnya enteng. Terus tarikan enak, mesin halus, di dalam juga gak kerasa. Jadi kalau buat stop and go soalnya emang enak, kopling empuk, rem enak, tapi masih enak, gasnya juga masih enteng. Jadi di video berkendara ini selain yang gue sebutkan tadi, itu masih enak semua ya. Mau suspensi depan belakang masih enak. Selain kekurangan yang gue sebutkan tadi masih enak, wajarnya mobil second tua pada umumnya gitu ya. Temperatur juga aman. Jadi mungkin segitu aja feel berkendara kita kali ini. Kita langsung ke kesimpulannya. Nah, for your information, mobil ini dijual di angka 36.750 net ya, tidak nego. Dan pajaknya hidup sampai tanggal 23 bulan 1 2022, mepet. Tapi kalengnya masih panjang. Untuk kondisi mobil tadi sudah gua paparkan secara lengkap, menurut gue sudah lengkap itu. Tapi buat teman-teman yang belum puas tentang penjelasan gua, kalian bisa datang ke tempat kita dan bisa bikin appointment dulu lewat WhatsApp bisnis kita di kolom deskripsi. Nanti gua kasih linknya, kalian tinggal chat ke WhatsApp bisnis kita. Buat teman-teman yang berminat sama mobil ini juga bisa kontak di WhatsApp bisnis kita ya. Dan buat teman-teman yang membeli mobil ini lewat WhatsApp bisnis kita dan tahu dari YouTube, kalian akan dapat bonus free BBM full
dan kalian bisa dapat free BBM full atau kalian bisa milih free e-tol card gratis. Nah untuk surat-surat mobil ini cukup lengkap ya, STNK, BBKB, faktur. Untuk kunci serep dia nggak ada, dan untuk kekurangannya tadi udah gue paparkan. Pertama itu ada ban 2 yang harus diganti karena sudah tua ya, atau alternatifnya kalian bisa tukar dulu ban belakang yang bagus ke depan, ban depan yang tadinya jelek pindah ke belakang dulu, itu juga bisa. Terus untuk mesin itu ada 2, ada servis kompresor dan servis radiator. Kalau yang lain-lainnya kayak ganti fluida seperti oli mesin, filter oli, timing belt itu sudah wajar ya, perawatan mobil dan ritual-ritual saat kalian baru membeli mobil bekas. Nah jadi paling itu aja PR-nya ya yang udah gue sebutkan, sama mungkin dekat-dekat ini akan pajak gitu. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like, kalau nggak suka jangan di dislike. Gue pamit undur diri, shining out.